Halo Sobat Koridor, bertemu lagi di podcast Koridor. Kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Aul. Halo Ibu Aul, selamat sore. Selamat sore. Yeah, beliau ini adalah seorang trainer pelatihan kebab. Udah berapa lama Ibu sebagai trainer pelatih kebab? Mungkin kalau karena awal tahun ya, kita hitung mungkin sudah lebih dari 5 tahun ya. Sudah lebih dari 5 tahun. Oh ya, untuk kebab ini kan berasal dari Turki ya Ibu, dan dipasarkannya di Indonesia. Kira-kira ada perbedaan antara kebab Turki dan kebab Indonesia nggak sih Ibu? Ya, yang pasti ada ya, karena sebetulnya kebab itu sendiri yang kita jumpai di Turki dengan yang di Indonesia itu berbeda. Yang pertama dari dagingnya berbeda, daging yang digunakan berbeda, tekniknya berbeda, kemudian bumbunya juga banyak yang berbeda. Kalau di Turki itu kebanyakan kita menemui kebab itu daging yang dipanggang dengan tusukan sate, bisa berupa dari besi atau kayu. Jadi kalau di sini kita sebutnya sate, di sana disebutnya kebab. Tapi untuk bumbu juga begitu, karena di masyarakat Turki itu masakannya kebanyakan kaya akan rasa, bumbu rempah-rempah, dan ketika itu diaplikasikan di Indonesia persis itu kurang disukai karena terlalu strong begitu, terlalu kuat aroma rempahnya. Maka perbedaannya yang pasti penggunaan rempahnya jauh berbeda. Jadi di Indonesia lebih light begitu, dan juga termasuk di harganya itu juga di Indonesia agak kesulitan kalau kita menyerupai persis banget ya di Turki. Jadi penggunaan dagingnya itu juga ada sedikit perubahan atau penyesuaian gitu. Jadi dagingnya ada sedikit proses pengolahan, tidak daging langsung digunakan. Walaupun ada, tapi tidak banyak. Oh baik Ibu, berarti perbedaannya antara dari segi daging serta dari bumbu-bumbunya. Iya betul. Berarti kalau untuk bahan-bahan tidak ada kesulitan ya Ibu untuk cari di Indonesia ini? Oh iya, kalau untuk bahan nggak ada, karena rata-rata bumbu yang kita miliki dengan bumbu yang digunakan di Turki, di negara asalnya itu kita punya. Kita hampir semua bumbunya sama, cuman prosentase penggunaan, banyak sedikitnya penggunaan, dominasi rasa itu yang membedakan. Jadi lebih ke selera aja. Tapi kalau bahan harusnya sama, dan bahan yang di sana bisa kita temui di sini. Baik, karena kan ada perbedaan dari bahan serta dagingnya ini ya Ibu. Jadi kita perkenalan ke masyarakat Indonesianya sendiri seperti apa Ibu? Apakah kita memperkenalkan, oh ini kebab dari Turki tapi ini versi Indonesia, atau kita benar-benar pure memperkenalkan ini loh kebab versi Indonesia, seperti itu Bu? Ya, jadi sebetulnya kebab Turki itu kalau kita flashback ke belakang itu kan pernah ada tren ya. Jadi ada satu fase kebab itu sedang tren sekali. Nah, ketika tren itu muncul, ada beberapa opsi dari customer, pelanggannya sendiri mau mencari kebab yang seperti apa. Nah, yang bertahan itulah yang ternyata disukai oleh customer. Dan yang bertahan itu setelah kita cek dengan kebab aslinya, oh ternyata berbeda begitu. Jadi bagaimana mengenalkan kepada pelanggan di Indonesia, di mana itu makanan yang dari luar begitu diadopsi ke sini, yang pasti kita kenali dulu masyarakat di Indonesia. Walaupun kita punya bumbu yang kaya, tetapi tidak semua masyarakat Indonesia itu suka dengan rasa masakan yang strong. Jadi kebab itu disukai oleh kaum-kaum yang lebih muda pada saat itu ya. Tren kebab itu kan sudah beberapa waktu yang lalu ya. Jadi itu tren makanan baru itu biasanya marketnya anak muda. Dan anak muda itu agak kurang suka dengan rasa-rasa yang strong. Sehingga untuk bisa diterima yang pasti mengurangi dominasi rasa rempahnya. Sehingga begitu sudah diterima akan muncul nih opsi-opsi lebih otentik. Makanya kadang ada headline atau tagline di dalam brand kebab, authentic recipe misalnya gitu, authentic from Turkey misalnya seperti itu. Jadi itu juga jadi salah satu daya jual sebelum akhirnya menemukan marketnya sendiri. Dari yang Ibu sampaikan, dari penyampaian Ibu itu sepertinya target utamanya untuk konsumen kebab ini anak muda nggih Ibu? Ya, karena
siklusnya begini sih, kalau kita mengenalkan satu makanan baru yang itu memang makanan bukan dari Indonesia, dari luar, itu pasti melalui satu media gitu, entah itu platformnya apapun. Dan itu biasanya diakses pertama oleh anak-anak muda. Nah, jadi apakah nanti setelah itu booming di Indonesia menjadi selera dewasa ke orang tua, tetapi biasanya memang yang pertama itu melalui anak muda. Tidak hanya platform media sosial, tapi bahkan platform seperti film, lagu, begitu yang kemudian mereka punya daya jual sesuatu terhadap makanan atau ikonik, nah itu bisa jadi salah satu media. Jadi betul kalau makanan yang sifatnya itu memang adopsi dari luar, biasanya gate pertamanya memang harus anak muda dulu. Kemudian setelah terekspos, baru dia akan memilih marketnya sendiri, siapa yang akan menyukai makanan tersebut. Gitu. Berarti target utamanya yang pertama anak Iya. muda karena sosial media ya Bu Iya, tentunya. betul. Terus kemudian tidak menutup kemungkinan untuk menyasar kaula yang dewasa Betul. seperti itu. Kalau untuk bahannya sendiri Ibu kira-kira seperti apa Ibu? Apa aja yang diperlukan dari kebab ini? Apakah banyak atau Ya. Kalau hanya kita sebutkan tortilla? bahannya ya, daging yang pertama itu daging, karena sebenarnya kebab itu kan hidangan daging. Nah, kalau di Timur Tengah banyak sekali makanan daging itu yang digunakan antara domba, kambing atau sapi. Tetapi kalau di Indonesia kemudian ditambah dengan varian ayam biasanya. Nah, jadi kalau bahannya sendiri kita bisa menggunakan kebab, itu sah-sah saja di Indonesia untuk menggunakan bahan dasar dari kebab itu menggunakan daging kambing, sapi, atau ayam. Beraneka ragam. Ya. Kalau bumbu kurang lebih sama, kita menggunakan bumbu rempah-rempah seperti jinten, ketumbar, lada. Itu bumbu-bumbu rempah dasar yang biasanya digunakan di bumbu masakan Timur Tengah. Hanya tadi kembali saya lebih meng-highlight bahwa jumlah yang digunakan, dominasi rasa yang ditampilkan itu sedikit lebih light dibandingkan dari yang di Timur Tengah. Karena tadi pasarnya Ya, tadi berbeda. seleranya berbeda. Seleranya begitu. berbeda. Kalau untuk proses dari pembuatan sendiri dari mulai preparing dari daging-dagingnya sampai dengan makanan siap saji untuk customer itu kira-kira berapa lama Ibu itu prosesnya? Sebetulnya kalau untuk menyajikannya itu tidak lama ya, karena kita hanya assembling atau kita menyusun. Seperti kalau kita membuat burger, begitu kan kita tinggal nyusun-nyusun kemudian selesai. Yang lama itu adalah proses pembuatan dagingnya, marinasi dagingnya, hingga proses pemasakan dagingnya dan pembuatan tortillanya. Kita ke daging dulu. Jadi ketika membuat kebab itu dia menggunakan moist head cooking istilahnya. Panas yang tidak langsung kepada daging. Jadi dia tidak langsung seperti api langsung kepada daging, tetapi dia menggunakan head burner atau pemanas yang dia memasak secara perlahan. Dan untuk 2 kilo daging yang ditata di dalam, yang disiapkan atau ditata di dalam burner, alat membuat kebab itu untuk 2 kilo daging bisa 3-4 jam. Makanya prepare-nya itu biasanya lebih ke persiapan dagingnya terlebih dahulu. Karena kalau dagingnya sudah matang, dia tinggal dipotong-potong, kemudian di-assembling itu cepat. Tapi kalau kita dari awal dagingnya memang agak lama. Tetapi itu untuk jumlah yang lebih banyak ya. Jadi 3-4 jam itu kita bisa untuk sekitar mungkin 50-100 porsi gitu. Berarti proses terlama itu marinasinya. Ya, marinasi dan proses pemanggangan dagingnya. Proses pemanggangan dagingnya agak lama. Berbeda dengan steak yang langsung kan dia plat panas atau grill gitu langsung. Nah, ini kan enggak. Dia tidak langsung kena api. Makanya menggunakan alat yang namanya burner atau kebab burner atau bisa juga disebut roaster begitu. Jadi dia panasnya itu tidak langsung mengenai daging gitu. Kalau untuk mungkin dari rekan-rekan di sebelah sana ingin mencoba mengaplikasikannya juga di rumah mereka masing-masing, apakah mungkin gitu Ibu untuk melakukan
membuat kebab tapi dalam porsi sedikit. Kalau tadi Dan mungkin kan alatnya nggak ada gitu ya, ya. dan Bisa mungkin alatnya nggak banget. ada. Kira-kira ada alternatif alat lain nggak Ibu gitu Ya, di rumah? Gitu? bisa banget sebetulnya, tetapi bisa, tetapi kita harus menyadari atau memaklumi dulu bahwa hasil yang dihasilkan atau hasil dari kebab itu mungkin tidak seperti di pasaran yang menggunakan alat semestinya. Karena kan kita menggunakan alat yang sederhana, maka pasti akan ada perubahan tekstur, perubahan hasil, walaupun tidak mengurangi esensi dari hidangan kebab tersebut. Jadi daging itu sendiri pun kita bisa marinasi tanpa alat, kemudian setelah dimarinasi itu kita bisa di grill atau di pan menggunakan teflon, itu juga bisa, setelah itu baru kita potong-potong. Secara prinsip bumbu dan proses pemasakan itu sudah memenuhi untuk membuat kebab. Cuman karakteristiknya kalau tidak menggunakan burner, dagingnya akan cepat kering. Jadi bisa sedikit lebih alot. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama memang kita harus memotong daging tidak terlalu tipis. Mendingan nanti kita setelah matang kita potong lagi. Jadi dagingnya masih juicy. Jadi untuk menghindari Ya, daging kering kering gitu. harus potongnya malah besar-besar Ya, Ibu. nanti setelah matang baru nanti kita slice lagi. Jadi nanti dia nggak terlalu kering, karena kalau daging dimasak dengan suhu terlalu panas dan terlalu lama kan dia makin alot gitu, makin keras. Terus kalau dari 2 kg daging tadi Ibu yang dimarinasi kemudian di roasting atau nah itu kira-kira bisa menghasilkan berapa pieces kebab Bu? Untuk standar porsi ya, untuk standar porsi biasanya reguler kebab itu satu porsinya itu dia terisi daging kebab 35 sampai 40 gram dengan harga standar di Indonesia. Tapi kalau kita mau jual lebih ya bisa aja, cuman kalau standarnya itu 35 sampai 40. Jadi untuk 2 kilo daging itu bisa mungkin kurang lebih sekitar 50 pieces. Porsi, ya, 50 porsi. Sangat menarik. Ya. Sangat menarik sekali Ibu pembahasan kebab ini. Sepertinya memang target pasar di Indonesia sendiri memang sangat luas nih Ibu, dari mulai remaja bisa masuk sampai hingga dewasa. Kira-kira dengan populernya kebab di Indonesia ini, apakah nantinya ada kemungkinan inovasi-inovasi yang bisa diaplikasikan mengikuti pasar Indonesia? Sangat mungkin banget sih, karena sebetulnya kebab kalau kita melihat perjalanan kebab dari pertama kali masuk sampai sekarang tuh sebenarnya juga sudah berinovasi. Cuman inovasi itu lagi-lagi tidak pernah bisa berhenti karena mengikuti pada saat itu market atau masyarakatnya lagi pingin apa. Beberapa waktu lalu sedang in-innya orang suka segala sesuatu yang berbau keju, mozzarella lah, kemudian keju yang meleleh, tapi bukan mozzarella, kan ada tuh yang sering kita temui. Nah, kemudian kebab itu ditambahkan keju. Bahkan mungkin bukan hanya keju mozzarella, tetapi ada yang menambahkan keju slice, keju cheddar, kemudian saus keju. Jadi padahal sebetulnya itu bukan satu pakem atau bukan pasangannya begitu. Keju dengan kebab itu kalau kita kembali ke asalnya itu hampir jarang sekali gitu. Tapi di sini marak gitu kan. Nah, kemudian makin kesini makin berkembang lagi, ada yang suka kulitnya crispy karena tortilla itu dia punya keunikan dari tortilla adalah ketika kita memanggang setengah matang, kemudian matang, dan kemudian agak sedikit gosong ya. Tapi itu sebetulnya akan semakin crispy. Dia punya tekstur yang berbeda, aftertaste yang berbeda dan rasa yang berbeda. Jadi kayak kita memakan makanan yang berbeda, padahal itu sama dari tortilla. Hanya tingkat kematangannya aja yang kita adjust. Dan itu ternyata menjadi tren gitu. Itu menjadi tren karena menjadi kebab lebih suka tipikal kebab yang crispy. Nah, ke depan mungkin saya yakin masih akan terus berkembang. Selain dari bahannya, rasanya, mungkin ukurannya.
ukurannya karena Ya. belakangan juga ada kebab sultan Bu. Ya, begitu. Nah, mungkin dagingnya jadi lebih banyak Ya. atau mungkin kombinasi dari beef dan juga Ya. dicampur dengan ayam. Ya. Karena masyarakat itu sepertinya sangat kreatif Iya. sekali. Dan potensi lokalnya bisa terangkat banget sih di sini gitu ya. Mungkin nanti ada kebab rendang misalnya Kebab begitu. rendang. Kebab tapi rasanya Rasa rendang ya. rendang. Menyalahi mungkin di beberapa secara ilmu gastronomi menyalahi, tetapi kalau memang itu menjadi inovasi yang memperpanjang shelf life dari inovasinya kebab, ya tidak menutup kemungkinan Iya, kan? betul. Nggih. Terima kasih Bu Aul atas waktunya. Menarik sekali pembahasan kebab ini yang hanya kita tahu bahwa kebab ini jajanan apa ya? Jajanan sederhana bisa dibilang gitu. Ternyata di balik dari jajanan sederhana itu ada banyak proses-proses dan juga cerita-cerita, peluangnya juga banyak. peluang dan juga cerita-cerita di baliknya. Guys, sobat koridor, demikianlah podcast koridor pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Aul atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara dengan senang selanjutnya. hati. Demikian. Sampai ketemu pada lain kesempatan.